Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori asbabun nuzul. Saya di sini akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya Falih Kawi sebagai moderator, Rinjani Aulia Firdausi sebagai pemateri 1, Melia Sari Putri sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja kita ke pemateri 1 yang insya Allah akan disampaikan oleh Rinjani Aulia Firdausi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinjani Aulia Firdausi akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Menurut bahasa atau secara etimologi, asbabun nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran, yaitu dari kata asbab, jamak dari sababa, yang artinya sebab-sebab, sedangkan nuzul yang artinya turun. Yang dimaksud di sini adalah ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau apa saja yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul terdapat banyak pengertian. Di antaranya, yang pertama, menurut Az-Zakarni. Menurut Az-Zakarni, asbab an-nuzul adalah hal atau suatu yang khusus yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut Asy-Syabini, asbab an-nuzul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat yang mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pernyataan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Subhi Salih, asbab nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, menurut Mana Al-Qatan, asbab an-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dan yang kelima, menurut Nurkholis Majid, menyatakan bahwa asbab an-nuzul adalah konsep, teori, atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi SAW, baik berupa satu ayat, satu rangkaian, maupun satu surat. Faidah mengetahui asbabun nuzul dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah Ta'ala. Yang kedua, sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala dan pembelaan atas Rasulnya. Yang ketiga, sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya dengan melapangkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan mereka. Dan yang terakhir, memahami ayat dengan pemahaman yang benar. Kemudian, macam-macam asbabun nuzul. Secara garis besar, asbab an-nuzul dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan. Adapun dalam bentuk peristiwa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, peristiwa berupa pertengkaran, kedua, peristiwa berupa kesalahan serius, ketiga, berupa cita-cita dan keinginan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Rinjani Aulia Firdausi yang telah menyampaikan materinya. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Melia Sari Putri. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Sari Putri dari kelompok 3 mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis. Saya di sini akan menjelaskan atau menyampaikan tentang adapun asbab az-nuzul dalam bentuk pernyataan dapat juga dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu, seperti pertanyaan tentang Zulkarnain, maka turunlah ayat 82 surah Al-Kahfi, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan cerita tentangnya. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, seperti ayat 85 dalam surah Al-Isra, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti ayat 42 dari surah An-Naziat, yang artinya mereka bertanya tentang hari kiamat bila terjadinya. Kegunaan asbabun nuzul. Ibnu Daqiq al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbab an-nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Pendapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbab an-nuzul akan menolong seseorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Ini sangat penting untuk peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab al-nuzul. Muhammad Sirzin dalam bukunya Al-Quran dan Ulum Al-Quran menjelaskan dengan ilmu asbab an-nuzul. Pertama, seorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kedua, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Keempat, seorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu mengingat para hambanya. Secara singkatnya yaitu: 1. Mengetahui hikmah dari hukum di dalam turunnya suatu ayat. 2. Mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan Hadis. 3. Mengetahui sasaran objek dari ayat Al-Quran. Yang keempat, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mempermudah menafsir. Yang keenam, membantu dalam menghafal Al-Quran. Yang ketujuh, mengetahui pengkhususan suatu hukum. Yang kedelapan, mengatasi ketidakpastian. Redaksi Asbabun Nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu 1. Sarih atau jelas. Ungkapan riwayat sarih memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat 2. Muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan. Sebab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwasannya asbabun nuzul didefinisikan sebagai suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Pada masa ketika hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan, serta memiliki faedah di dalamnya. Cara turunnya asbabun nuzul itu: pertama, ayat-ayat turun sebagai redaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi. Kedua, ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Sekian dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri semua yang alhamdulillah telah menyampaikan materinya tadi. Baik, mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.